Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Kita sampai ke al-matlabu tsani, taqdim birril ala birril abi. Pembahasan tentang lebih mengedepankan, mendahulukan berbuat baik kepada ibu dibandingkan berbuat baik kepada bapak. Taqaddama manaqalahul Harith al-Muhasibi min ijma' ala taqdim birril ala birril abi. Jadi yang sebelumnya sudah kita ketahui bahwa adanya ijma', adanya kesepakatan seluruh ulama sebagaimana yang dinukil oleh Al-Harith al-Muhasibi. Wajibnya kita sebagai anak mendahulukan ibu dibandingkan bapak. Landasannya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Rasul ditanya siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya, Rasul menjawab ummuka, ibumu. Kemudian ditanya, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab ummuka, sampai 3 kali. Baru kemudian ditanya lagi, kemudian siapa? Abuka. Nah berarti ibu itu 3 derajat lebih tinggi dibandingkan bapak. Walaupun sudah ada ijma' seperti itu, tetap mu'alif, yakni penyusun kitab ini menghadirkan 2 pendapat. Pendapat yang pertama, annal tuqaddam fil birri 'alal abi. Ini pendapat yang dikemukakan oleh jumhur mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa ibu lebih dikedepankan dibandingkan bapak. Ibu di dalam kita berbuat baik harus prioritas dibandingkan bapak. Nah, ada pengecualian dari kalangan mazhab Hambali, dari kalangan mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa di dalam kita mendahulukan, memprioritaskan ibu dibanding bapak itu hanya pada hukum-hukum al-birru wasilah, berbuat baik dan juga nyambung tali silaturahmi, itu lebih ke ibu. Wafil khidmati wal in'am, dan juga di dalam permasalahan khidmat, berbakti atau kita membantu, itu lebih kita kedepankan ibu. In'am, kita ngasih pemberian, ngasih uang, lebih dahulukan ibu. Tetapi di dalam masalah takzim kita, takzim itu kita hormat, itu lebih dahulukan bapak dibanding ibu. Ini siapa pendapatnya? Mazhab Imam Abu Hanifah. Selain beliau berarti Maliki, Syafi'i, dan Hambali secara mutlak semuanya itu lebih dikedepankan ibu dibanding bapak. Kemudian pendapat yang kedua,
dikemukakan oleh sebagian madhab Syafi'i dan juga dikemukakan oleh satu pendapat yang dinisbatkan, disandarkan kepada Imam Malik, bahwasanya antara bapak dengan ibu kalau kita mau berbuat baik itu sama rata. Tidak ada yang lebih kita prioritaskan, dahulukan, tidak. Sama rata aja. Bapak dan ibu itu pada derajat yang sama. Kenapa pendapat ini disandarkan kepada Imam Malik, antara bapak dengan ibu itu sederajat? Ya, tidak ada yang lebih didahulukan di antara mereka berdua, dikarenakan ada seorang pernah bertanya kepada Imam Malik, "Hei Imam Malik, bapakku itu ada di negeri Sudan. Ada di negeri Sudan. Bapakku itu nulis surat agar aku pulang menghadap bapakku. Sedangkan ibuku melarang. Ya, sedangkan ibuku melarang itu. Ya, ini gak usah pulang, gak usah menghadap si bapak." Kemudian Imam Malik mengatakan, "Ati abah." Oh, kalau begitu taati bapakmu. Ya, taati bapakmu, wala taksi ummat, tapi jangan juga engkau durhaka kepada ibumu. Berarti kan jangan sampai pulang menghadap bapak. Ya, tetapi gimana caranya si anak orang ini itu tidak durhaka kepada ibunya. Nah, dari sinilah kemudian ada pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Malik, bahwasanya ibu dan bapak itu satu derajat. Nah, terus kuat yang mana? Kata si musannaf, si penyusun kitab ini, beliau mengatakan ya yang kuat adalah pendapat yang pertama, yakni ibu 3 derajat lebih tinggi dibandingkan bapak, karena dalilnya sudah sangat jelas. Berikutnya matlabus salis, dobit taqdim birril ala birril abi. Bagaimana caranya, batasannya seberapa di dalam kita mendahulukan birrul ummi, berbuat baik kepada ibu, daripada berbuat baik kepada ayah, kepada bapak. Maksud daripada mendahulukan berbuat baik kepada ibu dibandingkan bapak itu bagaimana? Fa inna man qala bi hadzal qaul min ahlil ilm ikhtalafu fi kauni hadzal taqdim lil mutlaqan. Apakah dengan berbuat baik kepada ibu secara mutlak sehingga kita tidak menghiraukan bapak sama sekali, atau hanya dalam keadaan saat uzur saja? Maksudnya itu kita mau ngasih uang ke orang tua dan uangnya itu cuma itu aja, nggak ada yang lain. Umpama berapa, 100.000 nih, kita kasihkan ke bapak atau ke ibu gitu. Ini uzur. Kalau punya 200.000 kan bisa 100, ya kan? Nah, ini apakah secara mutlak nggak punya itu ya tetap ibu terlebih dahulu, kemudian baru bapak? Atau ketika kita ada uzur, tidak punya apa-apa, cuma itu saja, maka barulah kita kasih ke ibu saja, bapak tidak usah gitu. Paham tidak? Paham ya? Aduh. Ya, jadi prioritaskan tetap ibu. Iya, maksudnya dalam keadaan kita itu punya sisa atau gak punya sisa, maka kita prioritaskan hanya ibu saja, tidak kita hiraukan si bapaknya. Dan nanti bapak bisa tinggi. Bapak masuk metaka ibu. Korek. Nah, iya. Kalau kita milih lebih banyak ke ibu, misalnya karena ibu nanti suka bagi-bagi makanan lagi buat kita, nanti dikasih lagi ke cucunya. Iya. Apakah itu boleh? Boleh. Ya apa kan? Maksudnya tidak pilih kasih gitu. Iya. Dan bapak pun pastinya ngerti. Makanya ini itu istilahnya itu, kalau istilah sekarang, apakah kita harus pilih kasih lebih ke ibu, bapak gak dihiraukan sama sekali, atau tidak gitu, atau dalam keadaan
terdesak saja, nggak punya sisa kecuali ini, kasihkan ke bapak atau ke ibu gitu. Itu yang dibahas. Maka ada dua kaul, ada dua pendapat. Anna taqaddumul alal abdil birri yakun endal muzahamah. Maksud kita lebih mendahulukan ibu dibanding bapak di dalam berbuat baik itu di saat kita tidak punya sisa. Uang cuma segitu aja, nggak ada lagi. Kalau dibagi dua nggak akan kepake, kurang gitu maksudnya. Maka ya lebih dahulukan ibu. Kalau ada barulah nanti kasih ke bapak. Itu maksudnya. Nah, pendapat yang kedua, secara mutlak dalam hal apapun kita lebih dahulukan ibu dibanding bapak. Tapi kayaknya nggak ada deh, ya. Yang anak terus dia itu pilih kasih itu ada nggak sih? Saya belum pernah nemu. Ya sama aja. Kalau bapaknya galak. Enggak, segala-galaknya bapak ketika anak udah dewasa itu nggak akan kerasa galak. Ya biasa aja. Galak kan semasa kecil dulu. Ada dendam. Mungkin itu beda kalau ada dendam. Nah, ini tentang hukum ya, tentang hukum seperti itu. Karena derajat ibu 3 kali lebih tinggi dibanding bapak. Nah, itu untuk pembahasan pertama, masih belum ke hukum manapun. Nah, sekarang kita berada di fasal pertama, masuk ke dalam hukum ibadat. Hukum ibadat yang berkenaan tentang wanita atau ibu. Pembahasan pertama di dalam masalah sholat dan hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Ketemu enggak? Ya. Ya, halaman berapa? 49. Al-matlabul awal qat'us shalah linida'il yakni berkenaan tentang kita memutus sholat dikarenakan kita dipanggil oleh ibu kita. Boleh enggak kita memutus sholat dengan alasan memenuhi panggilan ibu? Khususnya ke ibu ya, khususnya ke ibu. Mimma ya'lam minatin bid-darurah mali sholati min makanah 'azimah fid-din. Kita udah tahu bahwasanya sholat itu merupakan tiang agama. Ya, sholat merupakan tiang agama, semua orang udah tahu. Bahya amuduhu alladzi la yakum illa bihi, agama enggak akan tegak kecuali dengan sholat. Sholat merupakan rukun kedua daripada rukun-rukunnya agama, yakni rukun Islam. Ketika sholat memiliki kedudukan yang seperti ini, sangat tinggi, maka wakanatil aidan laha manzilah azimah, ibu pun sama memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata agama. Sama-sama tinggi, sholat tinggi, ibu pun tinggi. Maka ketika bentrokan, siapa yang didahulukan? Apakah ibu atau sholat? Ya, ketika bentrokan yang didahulukan siapa? Maka ikhtalafa fiha ahlul ilmi ala qaulaini. Ada dua pendapat menurut para ulama. Pendapat yang pertama, annal umma idza nadat waladaha wa huwa fi salatihi fala yalzamhul khuruj minha idza kanat fardhan. Pendapat pertama, ketika seorang anak di dalam sholat dan sholatnya sholat fardu, ya, sholat fardu, sholat wajib, maka si anak itu tidak berkewajiban membatalkan sholatnya dengan alasan memenuhi panggilan ibu. Kalau sholatnya sholat fardu. Wa amma idza kanat naflan fa innahu yahruj.
Tetapi ketika sholat yang dilaksanakan saat itu adalah sholat sunnah, maka dia malah wajib untuk membatalkan sholat itu. Paham ya? Paham. Kenapa? Karena sholat fardu hukumnya kan fardu wajib. Memenuhi panggilan ibu hukumnya Wajib. wajib. Dengan wajib ada yang bisa dikalahkan salah satu? Bisa. Tidak. Ah, Nggak bisa dong. kita tapi Hah? sholat dulu daripada panggilan ibu. Enggak, ini enggak ngalahkan. Maksudnya apa? Tetap berjalan berbarengan satu persatu. Kalau ngalahkan itu maksudnya saya udah di dalam sholat terus memenuhi panggilan orang tua, saya batalin sholat, ya ngalahin berarti. Kalau ini enggak, udah terlanjur sholat, ya beresin sholatnya, baru kemudian penuhi panggilan orang tua. Itu maksudnya. Oh iya iya. Gak usah pakai isyarat. Kalau memang diperlukan isyarat, Dikeraskan bacaannya. keraskan bacaannya dan sebagainya. Kita tidak lembur. Nah, kalau memang diperlukan kerasin. Jadi dua perkara yang wajib ini harus berjalan secara bersamaan. Wajib yang A dilakukan, yang B juga dilakukan secara bergantian kalau tidak bisa bersamaan. Tetapi ketika sholatnya itu sholat sunnah, ya, ibu sedang sholat duha, sholat sunnah duha, kemudian dipanggil oleh ibu, maka ibu wajib batalkan sholat duha itu, karena memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib, sedangkan sholat yang dilakukan saat itu adalah sholat sunnah. Wa hadzal qaul ala wajhil umum huwa dhahaba ilaihi ammatul fuqaha. Nah, jumhur atau mayoritas para fuqaha dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan pendapat yang kedua, annas shalah tuqta mutlaqan. Nah, ini pendapat kedua. Sholat apapun yang kita lakukan, baik sholatnya fardu ataupun sholat sunnah, ketika kita dipanggil oleh ibu, maka wajib bagi kita untuk memutus sholat kita. Li ijabati nida'il fardhon kanat au naflan. Baik sholatnya fardu atau sholat sunnah, ya diputus sholatnya. Oh, tinggal salam doang baru tahiyat, wajib diputus sholatnya. Pendapat yang kedua. Wa hadza wajhun fi madhhabi Syafi'i hakahu Ar-Ruyani. Ada Imam Ar-Ruyani dari kalangan madhab Syafi'i yang berpendapat ini. Ini disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah daripada kitab Sahih Bukhari. Namanya Fathul Bari. Nah, wa hunaka talata aujuh fi madhhab Syafi'i hakaha Ar-Ruyani. Nah, Imam Ar-Ruyani sendiri pun menghikayahkan, hikayah itu menceritakan, meriwayatkan ada 3 pendapat di dalam masalah memutus sholat demi untuk memenuhi panggilan ibu. Yang pertama la yujibuha. Pendapat yang pertama, riwayat pertama, tidak usah menghiraukan, nggak usah menghiraukan panggilan ibu, beresin sholatnya. Yang kedua, tajibu ijabatuha wa tabtul sholatuhu, yaitu wajib untuk memenuhi panggilan ibu dan membatalkan sholat. Dan yang ketiga, tajibu wala tubtil, wajib memenuhi panggilan ibu tetapi tidak usah membatalkan sholat. Wa yumkin hamlul wajh al-awal ala sholatil farad wal wajh sani wasalis ala sholatin nafal kama taqaddam. Nah, dengan jawaban Imam Ar-Ruyani ini bisa kok kita diikutkan ke pendapat pertama. Kalau la yujibuha, pendapat pertama tadi tidak usah memenuhi panggilan orang tua, itu kalau sholatnya fardu. Nah, terus ada wajib kita memenuhi, membatalkan dan tidak membatalkan, itu ketika kita sholatnya sholat sunnah. Terus kita ke dalil-dalil
daripada pendapat yang pertama, kalau sholat fardu tidak kita batalkan sholat kita, kalau sholat sunnah kita batalkan sholat kita. Dalilnya adalah hadisnya Juraij, wa huwa umdatu adillatihim, yaitu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Tidak ada anak yang bisa berbicara, ini anak yang masih kecil, masih digendong, kecuali hanya 3. Yang pertama adalah Isa ibnu Maryam, kemudian Sahib Juraij. Nah, Juraij ini itu ceritanya dia itu anak yang dilahirkan, kemudian si ibunya dituduh berzina. Ya, ibu dituduh berzina. Kemudian karena tuduhan tersebut, kemudian si anak bayi si Juraij itu kemudian mengatakan si ibu tidak berzina. Nah, si Juraij ini singkat kata udah gede, kemudian dia sholat, dipanggil oleh ibunya sampai 3 kali, si Juraij tidak menjawab, tidak memenuhi panggilan. Lakinnahu atara sholatahu ala ijabatiha. Si Juraij ini lebih mengedepankan sholatnya, menyelesaikan sholatnya dibanding memenuhi panggilan orang tuanya. Nah, dari sinilah kemudian muncul satu hukum bahwa ketika anak itu sholatnya sholat fardu, kemudian dipanggil oleh ibunya, si anak diharuskan untuk menyelesaikan terlebih dahulu sholatnya, baru kemudian memenuhi panggilan orang tua. Kemudian dalil yang kedua, ad-dalilul tsani maruya anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bersabda, "Lau kana Juraijun faqihan aliman la alima anna ijabata ummihi aula min ibadati rabbih." Rasul pernah bersabda, andai Juraij itu seorang yang faqih, seorang yang alim, maka dia pasti akan tahu bahwa memenuhi panggilan ibunya itu lebih utama dibanding ibadah kepada Tuhannya. Berarti kan di dalam hadis itu Rasul menyalahkan Juraij, menyayangkan. Andai Juraij itu orang yang faqih, orang yang alim, mesti tahu hukum gitu. Ya, mesti dia tahu hukum. Maka memenuhi panggilan orang tua harusnya lebih diutamakan dibanding sholatnya, dibanding ibadah kepada Tuhannya. Nah, ini dalil yang yang kedua, bahwasanya Imam Royani tadi mengatakan tetap dibatalkan sholatnya demi memenuhi panggilan ibunya. Nah, untuk zaman saat ini di mana-mana orang tahunya apa? Kalau sholat fardu ya udah beresin dulu kan gitu. Kemudian kalau melihat keadaan sekarang, seurgen apa sih ibu ketika memanggil anaknya, sehingga ketika anaknya menyelesaikan sholat terus si ibu gak terima gitu. Seurgen apa si anak ketika dipanggil oleh ibu langsung harus saat itu memenuhi panggilan. Ibunya jatuh di kamar untuk saat mandi. ini Ibunya jatuh di kamar mandi, ada yang gitu. Beneran? Ngambilin jemuran gitu. Cep gitu. Beneran Ustaz yang Ustaz kasih. Beneran. Jadi si ibunya teh jatuh di kamar mandi gegeroan, anaknya teh lagi sholat. Terus si anak teh menyelesaikan sholat. Kumaha mun jiga ibu Juraij ieu terus berdoa kepada Allah, ya Allah timpakan keburukan. Ya kan dia ngadoanya. Iya. Iya ngadoa Juraij teh. Allah, ibunya, maksudnya ibunya.
Ibunda berdoa ke Allah supaya menimpakan keburukan pada anaknya ya. Iya. Itu nggak diterangkan, Ustaz, ibunya sedang apa? Dari Mungkin sedang ngajahitan pepaya. Nggak ada. Apa namanya? Semarah itu. Semarah itu gitu ibunya ke Juraid. Kemungkinan yang dirasakan ibu-ibu saat manggil anak itu kayak apa sih? Ketika si anak dipanggil enggak datang-datang, dia paling kesel ya. Mungkin itu aja sih. Nah, kesel itu kan gini, di dalam apa Al-Qur'an itu wala taqul lahuma uffin. Ya. Ilat atau alasan kita tidak boleh mengucapkan atau ke orang tua itu adalah karena menyakiti hatinya. Dengan sebab orang tua manggil anak, kemudian si anak tidak langsung datang, ya, tidak langsung datang ke orang tua, mungkin si orang tua nanti hatinya bisa luka. Gitu. Sakit hati intinya. Dari situlah ada hukum wajib kita memenuhi panggilan ibu khususnya. Nah, setelah masalah itu kemudian ada masalah lagi, taghsilul wa taghsiluha li banatiha. Masalah mandi apa? Mandikan mayit. Nah, masalah mandikan mayit. Ghuslul mayit min furudil kifayah bittifaqil madzahibil arba'ah wa tarhaka an-Nawawi al-ijma' ala dzalika. Memandikan mayat itu termasuk fardu kifayah. Ini ijma' seluruh ulama mengatakan hal yang sama. Fardu kifayah itu adalah satu kefarduan ketika dilaksanakan oleh salah seorang muslim, maka gugurlah dosa bagi yang lain. Nah, wa yatafawatin nas fi qurbihi minal mayyiti. Di dalam memandikan mayit, orang-orang itu berbeda tentang kedekatan seorang yang memandikan dengan mayit itu. Fa idza matatil mar'ah faqad ikhtalafal ulama fi aulan nas bi ghusliha ala qaulaini. Ketika ada seorang perempuan meninggal, maka para ulama berbeda pendapat di dalam siapa orang yang paling berhak memandikannya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, aulan nas bi ghuslil mar'ah ummuha. Ketika ada seorang perempuan meninggal, maka yang paling berhak, paling utama memandikannya adalah ibunya. Wa in alat tuma ibnatiha wa in nazalat. Setelah ibu umpama nggak mau, nggak ada, nggak berani, barulah nanti ke putrinya. Ibnatiha, tadi kan ibu ke atas, udah nggak ada umpamanya, baru nanti ke putrinya ke bawah. Wa hadza huwa muqtadha qaul asy-Syafi'iyah. Ini adalah sama dengan pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Kalau yang meninggal perempuan, yang memandikannya pun perempuan. Kalau yang meninggal laki-laki, yang memandikannya pun laki-laki. Siapa orang yang paling berhak memandikan dari kalangan perempuan? Ya ibunya, terus neneknya, terus ke atas. Sudah tidak ada atau nggak berani, nggak mau, baru nanti ke putrinya, nah, atau cucunya, atau cicitnya ke bawah. Fa innahum dzakaru annal mar'ah yaghsiluha dzawatul arham al maharim. Kalau perempuan yang memandikan adalah dzawatul arham, yakni para mahramnya, ya termasuk ibunya, putrinya itu tadi mahram. Tetapi kalau laki-laki,
mayit laki-laki yang memandikannya, yang mensolatkannya adalah asobah laki-lakinya. Siapa asobah laki-laki? Ya bapak, kakek ke atas, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, pamannya. Nah, mereka orang yang paling berhak memandikan mayit. Nah, waqtaqdimun nisa zawatul maharim ala zawud huwa asahul wajhain inda Syafi'iyah. Mendahulukan para perempuan itu lebih asah, yakni pendapat yang lebih unggul dalam mazhab Syafi'i dibandingkan suami. Ada seorang perempuan punya suami, si perempuannya meninggal, maka yang paling berhak memandikan ya tadi ibunya, neneknya, anaknya, putri, cucunya, bukan suaminya. Ketika ini orang sudah pada gak ada atau gak berani atau gak mau, barulah nanti suaminya. Ini juga pendapatnya mazhab Hambali. Akan tetapi mazhab Hambali mereka mengatakan anna wasiyatul mar'ah tuqaddam ala ummiha. Kalau si perempuan yang meninggal itu berwasiat supaya dimandikan oleh suami umpamanya, maka wasiat tersebut lebih didahulukan dibandingkan ibunya. Nah, ada ibu, ada wasiat ke suami, ya wasiat suami yang lebih didahulukan. Jadi yang memandikan ya orang yang wasiat tadi. Dalilnya apa? Adillatul Hanabilah fi taqdim wasiyatil mar'ah ala ummiha. Hanabilah yang mengatakan bahwasanya ketika ada seorang mayit perempuan sebelumnya berwasiat supaya dimandikan oleh orang selain ibunya, maka wasiat itu lebih didahulukan daripada ibunya. Ya, ini riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu ausa an taghsilahu Asma binti Umais radhiyallahu taala anha, bahwa Abu Bakar itu pernah berwasiat agar supaya Asma binti Umais yang memandikan siapa? Abu Bakar saat beliau wafat. Nah, ini wasiatnya ditunaikan, ya. Yang lainnya kalah semua. Itu teh istrinya ya. Asma binti Umais. Asma binti Umais. Ya kan Abu Bakar berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh Asma binti Umais. Ayo. Berarti pada istrinya eta teh. Ya, istri dari Abu Bakar. Enggak, beliau itu Asma binti Umais sebelumnya sudah punya suami namanya Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib itu terbunuh di medan pertempuran, kemudian dinikah oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, kemudian dinikah oleh Ali. Oh, Asma teh. Asma, iya. Oh, Masya Allah. Tapi bahasa ke Abu Bakar meninggal mah milih di mandi karena berarti statusnya itu teh istrinya. Masih istrinya, iya. Masih istrinya Abu Bakar. Dinikah oleh Ali. Nah, setelah Abu Bakar wafat. Ali bin Abi Thalib. Hah? Kalau habis setelah Fatimah ada wafat nikah. Allahu a'lam. Apa nanti cenah kita kulik kami alimah. Dina sarah dina baca dinu sirah mah geuning cenah non Ali teu menikah deui selain dengan Fatimah. Allahu a'lam. Ini di taleknya kayak gitu. Di situ ada falam nuqutila tazawwajah Abu Bakar tsumma tazawwajat Ali. Jadi setelah Abu Bakar wafat, Asma itu menikahi Ali. Allahu a'lam. Nanti dicari ya. Ada takleknya? Ya.
Yang adik kakak dengan Aisyah. Eta mah Asma binti Enggak. Abu Bakar. Bukan, kita beda deh. Ini itu Asma binti Umais. Nya berarti anakna Umais. Iya. Ya. Lain Asma binti Abu Bakar. Iya ya. Ai Asma binti Abu Bakar mah anu. Jadi mataknya kudu make binti teh nya ame nyaho ieu teh anakna saha. Tapi alhamdulillah ada abi mah namana beda. Binti. Rehni geus pasti eta. Amu Nunung nu mana? Nunung nu mana? Rehni nu mana? Kudu make binti eta mah. Dalil yang kedua bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah berwasiat agar beliau itu dimandikan oleh Muhammad bin Sirin, dan wasiat tersebut yang ditunaikan. Ya. Tidak bapaknya, tidak anaknya, yang memandikan adalah Muhammad bin Sirin. Itu teh saha mah? Muhammad bin Sirin sama-sama itu. Sahabat Rasul. Oh, jadi bukan kerabat nah ieu mah berarti nya. Iya. Bukan ieu teh babaturan Iya. gitu nya. Oh, masyaallah. Ustaz tadi teh kayak bisi ieu Asma teh pertamanya teh istrina saha? Ja'far. Ja'far. Ayo. Ja'far bin Abi Thalib. Oh, atuh berarti adik kakak jeung Ali bin Abi Thalib. Iya. Ja'far teh. Eta we ningali eta na we bina. Oh, berarti anakna Ali bin anakna Abi Abi Thalib. Kemudian wafat Ja'far bin Abi Thalib dinikah oleh Turun lagi. Abu Bakar. Abu Bakar. Setelah itu Baru kemudian Abu Bakar Ali. wafat dinikah oleh Ali. Pendapat yang kedua, al-qaulu tsani anna aulan nasi waslil mar'ah az-zawj. Pendapat yang kedua, ketika ada seorang perempuan meninggal, dia statusnya sebagai istri meninggal, orang yang pertama, yang paling utama di dalam memandikan adalah suaminya. Kalau punya suami. Kalau nggak punya suami, dia berupa hamba sahaya, maka sayyidnya atau tuannya. Kemudian aqrabu imra'ah laha, barulah kemudian perempuan yang paling dekat dengan mayit tersebut. Maka dahulukanlah anak putrinya kemudian ibunya. Jadi yang baru pendapat yang kedua ini adalah yang dikedepankan siapa? Suaminya. Dalilnya adalah dikarenakan seorang suami itu diperbolehkan melihat aurat si mayit atau perempuan yang meninggal ini dibandingkan yang lain, karena suami itu tidak ada batas sama sekali aurat antara suami dengan istri, sedangkan selain suami, selain sayyid itu ada batasnya. Dia punya ibu, punya putri, itu ada batasan yang tidak boleh dilihat oleh mereka. Maka suami itu lebih dikedepankan, lebih didahulukan dalam memandikan istrinya. Tarjih, nah tarjih itu lebih kuat mana? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Ya tarajjah wa huwa madzhaba ilaihil Hanabilah min taqdimil wasiyah tumal wa ummahatuha tumal binit wa in nazalat. Yang dikedepankan ketika si mayitnya itu pernah berwasiat agar dimandikan oleh seseorang, maka wasiat itulah yang akan kita dahulukan. Baru kalau tidak ada wasiat, nanti ibunya, kemudian ibu-ibunya ke atas, terus putrinya, cucu cicitnya ke bawah. Nah, itu pendapat yang paling unggul menurut musannaf. Berikutnya tentang zakat. Ustaz, Ayo. yang kalau yang diwajibkan untuk memandikannya, misalnya kan tadi suaminya, ternyata suaminya nggak mau, dosa nggak Ustaz? Enggak. Oh enggak. Enggak. Nggak apa-apa. Kan ini namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu siapapun yang sudah ngurus maka tidak ada dosa bagi yang lain.
Tidak ada keharusan itu suami aja enggak ada. Kecuali Bu, ketika ada mayit muslim, kemudian yang melihat seorang ini saja yang muslim, enggak ada orang lain, maka ini fardu ain jadinya, bukan kifayah lagi. Maksudnya ke suaminya itu misalnya, Pak, kan yang suaminya itu, Pak, enggak, Bapak memandikan, saya nggak mau itu. Enggak dosa. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak bisa dapat wajib itu. Oh enggak. Enggak juga. Enggak. Ya itu tadi fardunya kifayah. Siapapun yang sudah ngurus jenazah, ya sudah, yang lain yang enggak ikut ngurus enggak kena dosa. Sering kita jumpai anak-anaknya itu enggak pada mau ikut ngurus, memandikan enggak mau, ngafani, bahkan turun ke makam enggak berani. Karena enggak berani, bukan karena gimana-gimana. Nah, maka mereka enggak akan berdosa. Ustadz, kalau ini kan ada pendapat pertama sama pendapat keduanya, terus kan ditarji sama musonifnya. Nah, jadi kan cek musonif nama justru nu utamanya tuh yang paling roji itu sahawege nu diwasiatkeun eta heula nu didahulukan. Terusnya baru karena urutan anak, ibu, nenek dan ke atas, kemudian anak dan ke bawah gitu ya. Nah, kumaha lamun kita mah enggak ikut musonifnya, mengambilnya antara pendapat yang 1 2 teh misalkan nuka 2 na we gitu. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Karena ini tarjih itu memang menurut beliau. Karena ngelihat dalil-dalil, oh ini yang kuat nih gitu. Namanya pentarjihan itu mah sesuai dengan ijtihad masing-masing. Nah, kalau kita seret ikuti, nggak seret ya nyari yang lain gitu. Ya, walaupun si musonifnya di sini disebutkan bahwa pendapat yang paling kuat tuh ini, tapi saya mah mau ngambilnya yang itu boleh, kayaknya. Boleh, iya, boleh. Fikih itu kayak gitu ya. Fikih itu tidak saklek harus ikut A. Kalau nggak ikut A nggak boleh, tidak bisa. Ya. Selama di situ ada pendapat ulama yang memperbolehkan, boleh kita ikuti. Tapi dengan syarat di dalam hati kita itu yakin akan kebenarannya. Terus kita nggak boleh menyalahkan orang yang tidak sesuai dengan kita. Yang tidak sama. Ibu sholat saat tahiyat gini-gini enggak? Enggak, saya mah gini. Enggak, diem aja. Enggak, dulu mah waktu pertama ngaji di Persis gini-gini. Nah. Terus udah ngaji sama Ustadz Afif jadi lempeng we. Tapi yakinan lu eta. Oke. Ini itu furu'iyah. Furu'iyah itu cabangan. Ya. Sunnah menurut madhab Malik. Menurut siapa? Madhab Maliki ketika tahiyat isyarahnya itu apa? Kita goyang-goyangkan. Dan saya baca kemarin tuh di mana ya? Mausu'ah fiqhiyah itu geraknya tidak naik turun, tapi kanan kiri. Sering saya lihatnya geraknya naik turun. Dah kieu Ustaz baheula dikasih taunya sama Jadi Ustaz. geraknya itu kanan kiri, bukan naik turun. Nah, terus ketika ibu ngikuti yang gerak, ada teman ibu sholat ketika tahiyat isyarahnya kok diem aja, itu nggak boleh disalahkan, ente salah kafir, nggak bisa. Karena ini masalah furu'iyah. Fikih itu mabnahu 'alal dhon. Dasarnya adalah prasangka terkuat seorang mujtahid. Namanya prasangka itu beda tuh sama. Ya beda-beda. Pasti berbeda. Kadang satu dalil, satu hadis memunculkan dua hukum yang saling bertabrakan, bertolak belakang ada. Karena apa? Karena prasangka mujtahid itu beda-beda. Ini menurut saya itu kayak gini, menurut yang satu beda lagi gitu. Nah itulah fikih. Kalau sholat duhur 4 rakaat itu bukan fikih. Enggak, makanya enggak ada yang pernah terus berbeda pendapat sholat duhurnya 3 rakaat, enggak ada. Karena bukan fikih. Oh berarti berarti di luar Islam gitunya. Iya. Gitu. Karena kalau fikih itu pasti ada perbedaan pendapat.
Kalau yang nggak ada perbedaan pendapat berarti bukan fikih. Wala taqrabuz zina, zina itu hukumnya haram, fikih atau bukan? Bukan, itu ijma seluruh ulama. Maka itu bukan fikih, namanya usul gitu. Nah nanti yang jadi furu' fikihnya itu di apa? Masalah apa namanya berpacaran. Berpacaran itu nanti mesti mencakup dua orang yang lawan jenis jadi satu. Nih, saya laki, ibu perempuan, jadi satu toh. Apakah masuk kategori pacaran atau tidak? Haram atau tidak? Kayak gitu ya. Nah itu namanya furu' fikih ya. Nah, kalau ada yang sholatnya dua-dua, terusnya di jama kosor terus, eta berarti itu ranah fikih bukan? Sholat kafe jadi dua-dua tuluy. Jadi di rumah. Di kampus orang sini, orang deket gitu tidak memenuhi itu. Saya teh heran kenapa sholatnya teh terus di jama kosor. Jama kosornya tuluy dua gitu. Terus bawa batu. Eta masuknya ranah kuliah atau apa? Tapi atau salah pemahaman. Kalau alasannya kosor itu adalah ranah fikih. Iya. Kalau jamak adalah ranah fikih. Nah cuman masalahnya apakah ada yang memperbolehkan orang yang tidak safar dengan safar panjang ya, berapa 84 kilo, terus kurang dari 84 dia mengkosor, ada yang memperbolehkan atau tidak gitu? Setahu kami nggak ada. Kalau jamak ada, iya. Kalau jamak ada, sini sampai alun-alun Bandung bisa dijamak, ada yang memperbolehkan. Tapi kalau kosor nggak ada, seluruhnya sepakat sholat kosor itu harus 2 marhalah. Oh, jadi eta mah bukan etapnya, berarti bukan kuru'iyah eta namanya. Bagian eta namanya. Kumaha mun eta kudu diingetkeun tong. Ya kita harus tabayun dulu. Ente kenapa sholatnya dikosor jadi 2? Alasannya apa gitu? Kita harus tanya terlebih dahulu. Saya keingat tuh ibu dulu pernah sholat jamak sebab hujan di rumah. Iya. Nah, jamak motor. Itu dari siapa? Setelah dicari-cari itu nggak ada yang memperbolehkan. Sholat jamak bil motor itu wajib di masjid. Itu pun hanya bagi orang yang sudah terbiasa sholat jamaah. Andai dia tidak jamaah, dia pasti ada ngerasa apa dalam hatinya, nyesel gitu. Ya Allah kok nggak jamaah gitu. Sedangkan orang sekarang nggak sholat jamaah biasa aja. Maka nggak ada kesunahan bagi dia, nggak ada rukhsah dispensasi bagi dia untuk jamak bil motor. Ada syarat-syaratnya toh, berapa? 13an syarat harus terpenuhi. Ya sampai hujan nanti membasahi dia, iya, dia nggak punya payung, jalannya licin, kalau dia bolak-balik bisa apa? Terjatuh gitu. Itu syarat-syarat harus terpenuhi. Nah berarti kemungkinan orang yang tadi itu belum tahu hukumnya, hanya tahu secara global, akhirnya dia laksanakan. Ustaz, kasus saya, Ustaz kan waktu sebelum ngaji fikih ini, saya kalau bersentuhan itu dengan suami itu tidak batal. Terus saya teh kan, ternyata pembatalannya juga nanti kan harus mengikuti yang mazhab Hanafi kalau bersentuhan itu tidak batal kan gitu. Jadi nggak boleh makan yang berapi kata Ustaz kan. Hambali ya. Terus suami teh ke saya teh nyentuh, kita bersih. Jadi saya teh wudu lagi. Jadi marah-marah suami teh. Saya teh ya daripada ya jadi dia teh kukuh gitu ya. Kalau bersentuhan itu nggak batal gitu. Ya karena saya udah ngaji gitu kan, jadi mazhabnya saya jadi bukan yang bapak bolehkan bersentuhan itu nggak batal. Jadi saya jadi marah-marah itu kumaha Ustaz? Kasih tahu bapak kalau pengen tetap nggak batal, cara wudunya bapak harus ngikuti cara yang diikuti tadi. Bahwa Maliki itu berarti cara wudunya ketika basuh muka, basuh tangan, kaki harus digosok.
kemudian kepala wajib semuanya. Nah itu kan sesuai dengan pendapat Maliki. Maka sob silakan ngikuti pembatalan Maliki. Cuma tidak hanya itu Bu, Maliki itu ketika mimisan berdarah itu batal wudunya. Ketika muntah ya gumoh yang sampai keluar sesuatu dari mulut itu pun membatalkan wudu. Sendawa yang sampai keluar sesuatu. Oh, sendawa. Nah, itu batalin. Kalau gumoh kan muntah. Memang muntah itu. Kalau sendawa terus kebawa satu biji nasi, nah itu membatalkan wudu. Eta ogenya komomun muntah berarti. Iya. Berbekam keluar darah, pastu keluar darah itu membatalkan wudu gitu. Jadi yang kayak gini harus dikasih tahu. Nah itu kasih ibu berarti kasih tahu. Harus lagi tenang. Nah, kita lamun keur kitu kumaha? Lamun keur marah-marah suaminya, kita teh jadi ikut we suami atau kumaha? Atau jadi ngajakin Ustaz. Jadi sama Bu. Jadi gitu. Jadi ya udah saya biarin aja dulu. Saya sholat aja, nanti saya sholat lagi. Eta maksudnya lihurmatil wakti atau malah nggak boleh. Nggak boleh. Ibu nggak punya wudhu kok dengan sengaja sholat hukumnya haram. Saya nggak niatin sholat, Ustaz, daripada diomongin, daripada itu wae. Ustaz, dia nafsu Ustaz. Jadi kalau gituan juga nggak boleh sama suami sampai gitu. Astagfirullahaladzim. Udah nggak masuk Ustaz. Nanti saya keluarin dalil juga malah dikasih pinta Ustaz. Ya udah ya udah itu sok aja gitu. Api-api gitu bohongan Ustaz. Ya, karena memang daripada ada perang dunia ketiga. Maksudnya itu Ustaz. Ya. Nah nanti sudah dia kemana gitu ya. Saya sholat Ustaz. Ya itu tuh gimana Ustaz, saya itu satu itu yang ngaji di mana sih cuma sampai gitu sama tuh udah itu mah parah. Dia ngaji nggak? Makanya itu ya Ustaz. Oke, sekali-kali Ustaz diundang bertemu sama Bapak RW. Gayakeun pangaosan. Usul aja di kampung atau di masjid terdekat adain ngaji fikih. Iya kan boleh. Jamaah itu ada Ustaz mah tak apa DKM mah jika kumaha dirinya. Dirinya mah jadi close minded. Ya. Lain open minded, close minded. Itu harus itu. Jadi ditunduk, harus itu nggak boleh ada apa-apa. Jadi yang ngaji siapapun, yang ngajar siapapun, cuma minta kajian fikih. Siapapun sama Ustadz Fulan yang udah di situ udah bertahun-tahun, minta aja Ustadz kita pengen ngasih fikih. Gitu. Siapapun yang ngajar. Ya bersabar. Apa dikasih buku itu? Nah, buku mana Bu? Oh ya Putu Nafis. Tapi dah kurang lengkapnya untuk dijelaskan banyak Ustadznya. Dah kitab ya, nama minimal baca dulu kan. Minimal baca dulu. Tapi berarti tetap kita harus pada keyakinan sendiri ya Ustaz. Tetap jadi ibunya yang yakin yang mana ikuti. Karena kalau ibu dipaksakan terus ada hukum ragu Bu, malah nggak sah. Malah tidak sah. Satu lagi tentang daf'uz zakat. Kita menunaikan zakat, kita berikan zakat itu kepada ibu, boleh atau tidak? Atau dari ibu diberikan kepada anaknya. Nah, ibu punya uang, wajib zakat, udah haul, udah nisab, kemudian si zakatnya diberikan kepada anaknya sendiri, boleh atau tidak? Tidak.
Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan zakat. Ini ijma ulama. Wajibnya zakat adalah ijma ulama. Dan kemudian menjelaskan masarifuz zakah. Ada berapa? 8 asnaf, 8 golongan yang kita diperbolehkan memberikan zakat kepada mereka. Nah, dari situ kemudian fayadkhuluna tahta asnaf ahli zakah wa man la yadkhuluna. Para ulama berijtihad, para fuqaha berijtihad, siapa saja yang masuk ke dalam golongan 8 tadi dan siapa saja yang tidak masuk. Walam maka nasarfu zakah ilal usul war furu qad yattahim fihil mar'u nadran likurbihim dzakaral fuqaha hukmu dzalika. Umpama kita punya ibu, ibunya itu fakir, ibunya miskin, kan masuk kategori 8 golongan. Boleh nggak kita sebagai anak memberikan zakat kita kepada ibu kita yang statusnya fakir atau miskin? Nggak boleh. Yuk, jangan dulu, nggak boleh. Ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Oke. Pendapat yang pertama, la yajuzu daf'u zakah ilal walidaini wal walad. Ini pendapatnya jumhur, mayoritas ulama dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kita muzaki tidak boleh memberikan zakat kita kepada bapak ibu kita, orang tua. Nenek kakek termasuk orang tua ya. Uyut termasuk orang tua. Dan juga diberikan kepada anak kita sendiri, yang mana anak tersebut sudah masih wajib kita nafkahi. Kaidahnya adalah orang yang wajib kita nafkahi maka tidak boleh kita berikan zakat kita. Kaidahnya itu. Kalau ibu wajib menafkahi anak, wajib zakat jangan diberikan ke anak, karena nanti akan kembali juga akhirnya. Maka itu tidak diperbolehkan. Pendapat yang kedua, yajuzu daf'u zakah ilal walidaini wal walad. Ini pendapatnya Abbas itu siapa namanya? Sahabat ya. Kemudian Muhammad bin Hasan, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukani. Beliau mengatakan boleh kita memberikan zakat kita kepada bapak dan ibu kita ataupun anak kita sendiri. Dalil yang kedua, dalil daripada pendapat pertama adalah qaul Ibnu Abbas, idza kana dzu qarabah la ta'uluhum fa'atihim min zakati malik bin zakati malak wa in kunta ta'uluhum fala tu'tihim wala taj'alha liman ta'ul. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika kalian memiliki kekerabatan yang tidak berkewajiban kalian menafkahinya, maka berikan zakat hartamu. Saya punya sepupu, itu kerabat maksudnya, tetapi saya tidak wajib menafkahi sepupu saya, maka saya boleh mengeluarkan zakat diberikan kepada kerabat tadi, sepupu tadi. Saya punya paman bibi, dia itu kerabat, tetapi kita tidak wajib menafkahi, maka kita pun boleh memberikan zakat kepada mereka, paman dan bibi. Selama kita tidak wajib menafkahi mereka, boleh kita kasihkan zakat. Kakak adik kita nggak wajib menafkahi mereka. Keponakan kita nggak wajib menafkahi mereka. Kasih zakat kita kepada mereka. Bahkan itu lebih baik dibanding kita zakat ke Palestina. Kita nggak ngelarang zakat ke Palestina, cuma keluarganya sendiri pada fakir miskin susah makan. Ya, maka itu tidak baik. Yang lebih baik adalah kasihkan ke kerabat kita dulu. Nah, barulah nanti kalau udah ada sisanya, baru nanti ke keluar. Jadi ya. sasar dulu yang terdekatnya, Yang terdekat. dicucuk gitunya, terdekatnya dicari mana. Udah itu barunya misalnya Baru keluar. Dan kebanyakan orang Indonesia ini yang saya temui, mereka menyalurkan zakatnya itu di saat
hari raya Idul Fitri. Ya. Zakat mal. Zakat mal itu berbarengan dengan hari raya Idul Fitri. Jadi istilahnya itu apa? Angpau. Apa namanya di sini? THR. THR yang diberikan kepada saudara, pamannya, keponakannya itu adalah uang zakat gitu. Iya. Dan itu banyak ternyata kayak gitu semua mereka. Enggak usah, kalau yang nitip ke saya mah, ku saya teh benar-benar di ini, apakah dia teh fakir? Ya memang iya. Gitu kan? Tetap mereka tuh ngelihat dulu, oh ini paman saya fakir nih, dikasih ini THR saya gitu ngomongnya. Padahal niatnya dari awal mah zakat. Gitu. Berapa bilang weh zakatnya? Karena gini, ini kenyataan. Mereka yang dikasih zakat itu langsung terasa dalam hatinya, masa kok ini banget gitu. Iya ada. Ya ari bener mah. Enggak, ini pamannya, saudaranya yang nggak terima dibilang fakir. Ya astagfirullahaladzimnya ari bener mahnya. Tapi nyatanya kayak gitu. Jadi makanya ketika curhat ke saya ngomong nggak apa-apa. Kasih aja mereka, tetapi jangan ngomong zakat. Zakat mah nggak wajib diucapin. Harus hanya niat. Udah ketika kita pisahin ini zakat saya, maka sudah sah. Ya cuman kita yang ngasihnya kudu selektif teh bisa masuk dalapan asna. Ya, betul. Itu bising poya-poya jeung babaturan, neraktir babaturan disebutnya zakat. Eta kan eta bising salah. Iya, betul. Jadi harus dipilih mana yang fakir, mana yang miskin, baru dikasih. Oke, jadi diperbolehkan kita ngasih zakat ke kerabat kita, asalkan kerabat itu tidak wajib dinafkahi. Kemudian dalil daripada Imam Syaukani Muhammad bin Hasan yang mengatakan boleh zakat diberikan kepada kedua orang tua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Zainab, merupakan istri dari Abdullah. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. Bersedekahlah kalian wahai para perempuan, walaupun dari sebagian dari perhiasan kalian. Qalat faraja'tu ila Abdullah faqultu innaka rajul khafif dzatil yad wa inna Rasulullah qad amarna bis shadaqah. Kemudian kata siapa namanya? Zainab, aku kemudian nyamperin suamiku Abdullah. Aku ngomong, ente itu laki-laki yang gak punya. Dan Rasulullah bersabda, memerintahkan kepada kami perempuan agar bersedekah. Kemudian aku memberikan sedekah tersebut, yakni zakat ya, kepada suamiku yang bernama Abdullah. Faqala li Abdullah bal i'tihi ant. Qalat fantalaqat fa idza mar'ah bin al-ansar bi baiti Rasulullah hajatuha. Kemudian ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bertanya gimana sedekah diberikan kepada suaminya sendiri. Nah, kemudian Rasul mengatakan apa? Lahuma ajrani, ajrul qarabah wa ajrus sedekah. Setelah ditanya apakah seorang wanita atau istri bersedekah atau berzakat kepada suaminya dan kepada anak-anak yatim yang diasuhnya, maka Rasul mengatakan sah lahuma ajroni. Mereka perempuan berdua tadi, Ansar dan Zainab, mendapatkan dua pahala. Ajrul qarabah, pahala sedekah karena kekerabatan, wa ajrus sedekah, dan pahala karena sedekah. Yang dimaksud sedekah adalah zakat. Jadi dengan hadis ini menyatakan bahwasanya sedekah kepada suami itu sah, sedekah kepada anak yatim juga sah.
dipakai memang dalil buat sedekah bukan zakat, Ustaz geningan. Enggak, kalau beliau mengatakan sedekah di sini adalah sedekah zakat. Karena apa? Pakai walau min huliyikunna. Ya, sedekahlah kalian wahai perempuan dari perhiasan kalian. Oh iya, berarti kan zakatnya maksudnya dikaluarkan zakatnya di perhiasan. Bukan sedekah sunnah, Bukan zakat. sedekah sunnah. Daya mah karena pendapat kamu membolehkan Iya, betul. memberikan zakat kepada kamu Suami. bisa dinafkahi gitunya. Anak yatim dia nafkahi, maka dia kasih zakat, ya, itu tidak masalah. Nah, tapi kalau menurut ulama yang tidak memperbolehkan, oh ini mah sedekah bukan zakat gitu. Oh iya, maksudnya sedekah sunnah gitu. Iya, sedekah sunnah bukan zakat. Ustaz hanya teteh etana katana zakat sodako udah we atuh disebutkeun zakat sodako gitu. Karena ada sedekah wajib. Ada istilah sedekah wajib. Ya zakat. Oh zakat. Oh. Sedekah wajib itu adalah zakat. Ya nah tadi disebutkeun zakat we kita. Istilah itu namanya istilah di dalam fikih. Kalau zakat mah tetap wajib. Ya zakat mah ada urus sunnah. Ayahnya zakat mal, zakat fitrah, zakat termasuk ternak. zakat mah sedekah wajib gitu ya. Iya. Heeh. Pokoknya mah Mencakup zakat sedekah mal. wajib teh zakat ai zakat mah ada wajib pokoknya mah nya ada Iya. zakat mal wae ge nya. Itu maksudna mah ya. Insyaallah ya. Terus terakhir pentarjihan. Mana yang unggul? Menurut musannaf yang unggul adalah pendapat pertama, yaitu tidak bolehnya memberikan zakat kepada kedua orang tua dan kepada anak, karena keduanya itu wajib dia nafkahi. Alasannya karena dalil-dalilnya itu kuat dan rawi-rawinya itu selamat daripada kedhaifan. Maka pendapat yang unggul adalah yang Pertama. Jadi temenang ngasih Tidak zakat boleh. ke orang yang dinafkahi. Ya, walaupun tuh ibunya sendiri, bapaknya sendiri tidak diperbolehkan kita kasih Zakat. Wallahu a'lam bishawab. Bolehnya jadi nate mun aya nu ciga gitu di tengah-tengah kita teh nya tong dihujat. Biarkan aja nya kalau ada yang memberikan zakat kepada istrinya. Tabayun dulu, tapi apakah dia memang karena punya dasar ini atau nggak tahu? Oh, tapi pas saya tanya waktu itu pernah ada yang ngasih zakat kepada orang tuanya. Saya teh ditanya, nah abang ngasih zakat ke orang tua, dan saya mah mikirnya eta teh kan wajib dinafkahi gitu nya. Aya teh enggak apa-apa, cenah pokoknya mah tergolong laman asal saja. Udah we itu nu diambil nanti gitu. Iya. Eta kumaha? Ya berarti kan udah ada dasarnya, Oh, tahu udah, dasarnya. Nah, Iya. selama tahu dasarnya biarkan. Biarkan. Tapi kalau nggak tahu kita wajib kasih tahu. Terus kita ngasih tahu pun jangan harus ini ya, gitu jangan. Kalau saya mau saya jeletrekan semua. Ya. Ada A, B, C, D. Terus terserah dia mau ngambil yang mana Iya. gitu nya. Iya. Apa gimana? Anaknya laki-laki. Mereka itu memandikannya itu Memandikan, oke. Nggak apa-apa, boleh. Jadi mayit perempuan dimandikan anaknya laki-laki boleh, asalkan si anak laki-laki menjaga daripada tidak melihat aurat. Oh, Walaupun ya, udah bolehnya. mayit ya, nggak boleh. mayit itu tetap aurat, maka tidak boleh dilihat. Nah, yang jadi riskan saat ini itu orang memandikan itu dibuka-buka semuanya. Ya sok itu. Ya, sembarangan. Makanya kita harus benar-benar menjaga auratnya. Sesama perempuan pun wajib loh. Kan ada aurat perempuan dengan perempuan tuh Pak, antara pusat dan lutut. Itu tidak boleh kelihatan. Walaupun udah mayit nggak boleh kelihatan. Maka harus benar-benar ditutup. Ya, boleh, silakan. Jadi bener pas ngaibakan anak teh kudu ditutup pas daerah eta nama. Jadi Ya. bersihan anak teh jangan dilihatnya. Ya, di bawah kain. Di bawah kain. Dan tangan nggak boleh tangan kosong.
dikasih apa? Handscoon, Nah, sarung situlah tangan. dikasih sarung tangan atau dibalut kain. Nah, cukup ya. Alhamdulillah, kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.